Sidang perkara nomor 170 Perdata G 2025 PN Jakarta Barat. Para pihak dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pada hari Senin tanggal 30 Juni tahun 2025 untuk berkas perkara nomor 170 PDT G 2025 PN Jakarta Barat untuk pemeriksaan gugatan atas nama Widow Eko melawan Junper Hasudungan Samosir sebagai tergugat 1, Roy Sitorus sebagai tergugat 2, David Pahala sebagai tergugat 3, Marcel Kenny Robot sebagai tergugat 4, Hasan Effendi Lurah Kelurahan Kapuk sebagai tergugat 5, Alfred Florentino Supir sebagai tergugat 6, dan turut tergugat Pemerintah Republik Indonesia, CQ, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Wilayah DKI Jakarta, CQ, Kota Jakarta Barat sebagai turut tergugat 1. Pemerintah Republik Indonesia, CQ, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, CQ, Direktorat Jenderal Pajak dan Retribusi Daerah Cengkareng sebagai turut tergugat 2. Kecamatan Cengkareng sebagai turut tergugat 3. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak telah hadir secara lengkap dari tergugat Pak Widow Eko sudah datang? Tidak. Serta kuasa hukumnya? Tidak. Kemudian tergugat Ada tentang majelis yang mulia. Tergugat 3 hadir? Hadir yang mulia. Tergugat 4? Tidak hadir ya. Tergugat 5 hadir? Hadir yang mulia. Tergugat 6? Hadir ya. Turut tergugat turut tergugat 1 hadir? Hadir yang mulia. Turut tergugat 2 hadir? Turut tergugat 3 hadir? Hadir yang mulia. Baik. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah terkait dengan legal standing masing-masing para pihak. Silakan para pihak untuk maju ke depan perwakilannya agar menunjukkan dokumen formalnya untuk diperiksa oleh majelis hakim. Nah, cukup nomor. Baik, terima kasih. Hasilnya kami serahkan. Selanjutnya dari pihak tergugat untuk melakukan legal standingnya. Nah ini yang mulia nih, yang erok ini, perobatan orang gue. Kita akan periksa legal standingnya dulu. Dari pihak penggugat mau ikut project
legal standing dari tergugat. Oh, ini beda nih, biasa nih kita. Baik, bahwa dalam persidangan ini telah hadir atas nama penggugat Video Eko didampingi oleh kuasa penggugat Mas Febrian SH dan Putra Kurnia SH. Kemudian dari pihak tergugat yang pertama ada Julper Hasurungan Samosir sebagai tergugat 1. Dilanjut oleh Roy Sitorus sebagai prinsipal yang diwakili oleh kuasanya Sandi Sinaga sebagai tergugat 2. Kemudian ada David Pahala selaku tergugat 3. Kemudian ada Hasan Effendi selaku lurah sebagai tergugat 4. Kemudian turut tergugat ada Grenada SH dari kantor BPN. Kemudian ada dari Kecamatan Cengkareng atas nama Muhammad Zulham. Yang hadir sudah memenuhi legal standing. Berikutnya majelis akan menyampaikan bahwa terkait dengan persidangan ini adalah gugatan perdata. Gugatan pelanggaran hukum terkait dengan sengketa kepemilikan tanah bangunan Jalan Mawar nomor 54 RT 7 RW 9 Kelurahan Kapuk Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat dengan batas tanah sebelah utara berbatasan dengan Tanah Koto, sebelah selatan dengan Jalan Mawar, sebelah barat berbatasan dengan Tanah Kustomo, sebelah timur berbatasan dengan Tanah Firman. Apakah para pihak memahami terkait objek sengketa ini? Baik. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa sebelum dilaksanakan pokok perkara, maka hakim pemeriksa perkara mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Dan hakim wajib menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Nanti akan diserahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang harus ditandatangani oleh para pihak. Isi dari formulir penjelasannya adalah sudah lengkap terkait apa saja yang harus dijelaskan oleh majelis hakim pemeriksa kepada para pihak. Kepada penggugat, apakah ada usulan mengenai penunjukan nama mediator? Kami mengisahkan kepada mediator. Baik. Kepada penggugat, apakah ada usulan nama mediator untuk memimpin jalannya proses mediasi? Kami sama baik. Karena para pihak setuju untuk menyerahkan penunjukan mediator kepada majelis hakim, maka majelis akan bermusyawarah dengan anggota dan panitera untuk melakukan penentuan nama mediator. Baik, telah diputuskan bahwa sebagai mediator yang akan memimpin proses mediasi dalam perkara ini adalah Bapak M. Khalid. Silakan setelah ini para pihak menghubungi panitera untuk berkoordinasi kepada Bapak M. Khalid. Dan diberitahukan juga kepada para pihak bahwa proses mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 adalah 30 hari.
Jika dalam jangka waktu 30 hari tersebut menurut mediator dirasa tidak cukup, maka dapat dilakukan perpanjangan. Sidang pemeriksaan hari ini selesai, sidang ditunda sampai ada laporan dari mediator. Sidang dinyatakan ditutup. Silakan untuk hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, perkara nomor 170, Perdata Gugatan 2025. Ya, Bapak baik. izin perkara 170 Sudah siap ya lengkap ya? Yes. Oke, baik ya. Baik, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, Pak, berikut para pihak perkara 170 ini sudah saya cantumkan semuanya di Baik. daftar hadir ya, Pak. Ya, siap. Baik. Oke, sudah terabsen semuanya ya. Baik, kita buka semuanya. Izin pemohon. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih menindaklanjuti ya dari perintah hakim majelis bahwa sebelum perkara digelar di meja hijau dipimpin oleh hakim majelis, maka saya ditunjuk sebagai mediator untuk melaksanakan peraturan mahkamah terkait dengan persidangan diawali pada saat sidang pertama setelah menghadap mahkamah hakim majelis, para pihak langsung dipersilakan untuk memilih atau ditentukan oleh pengadilan terkait dengan mediator yang akan memimpin acara mediasi sebelum dilanjutkan kepada perkara pokok. Makanya pada kesempatan ini langsung saja perkenalan. Saya M. Khalid ditunjuk oleh hakim majelis untuk menjadi mediator dari bapak-bapak semuanya pada kesempatan perkara di 175 ini. Untuk itu sebelum dimulai mohon memperkenalkan diri para pihak, dimulai dari pihak penggugat, silakan. Baik, terima kasih Bapak Mediator. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Mansur Febrian dari kantor hukum Putra Kurniadi Parker, dan ini rekan saya Putra Kurniadi. Baik. Hari ini juga sesuai dengan instruksi daripada petugas mediasi beberapa minggu yang lalu. Kami harus membawa prinsipal kami, membawa Pak Haji Bido sebagai penggugat. Terima kasih. Baik, prinsipalnya hadir ya, karena memang ketentuan syarat di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 apabila di kesempatan pertama itu prinsipal tidak hadir atau tidak dihadirkan, maka sidang atau pertemuan mediasi akan kita pending. Tapi karena pihak penggugat prinsipalnya sudah datang, ini kita bisa lanjutkan. Namun kemudian tentunya kita akan cross check kepada pihak tergugat siapa di sini prinsipal atau tergugat langsung yang hadir atau kuasanya. Silakan mempersilakan memperkenalkan diri. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Hakim Mediator. Selamat siang. Saya Sinta Hubungan Samosir selaku prinsipal tergugat 1. Oke, tergugat 1 hadir ya. Pak Junper Hasubuan Samosir. Oke, beralamat sebagaimana tertera di berkas ya. Kemudian tergugat 2. Baik, terima kasih Bapak Mediator. Silakan. Ya. Sebelumnya kami perkenalkan diri kami dulu. Baik. Saya selaku kuasa hukum dari tergugat 2, nama saya Sandi Senangga. Pada saat ini di agenda mediasi ini kami juga bersama-sama dengan prinsipal kami. Mungkin itu dulu Bapak Mediator. Baik. Terima kasih. Berarti tergugat 2 hadir, kuasa dan prinsipalnya ya. Ya. Kemudian tergugat 3 silakan memperkenalkan diri. Pak Kepala Desa ini ya. Pak Hasan ya, di sini namanya Pak Hasan, Pak Kepala Desa. Betul Ya, betul. Nah, silakan memperkenalkan diri Pak Hasan. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Mediator. Saya sebagai Lurah Kapuk. Oh iya, Lurah, betul. Lurah Kapuk. Baik. Saya Sandi Fendi. Pak Lurah langsung hadir ya, sebagai tergugat 5 ya. Dan 5. Kemudian yang berikutnya
Pak Camat. Siap, terima kasih Pak Mediator. Saya selaku tergugat 5 dari Kecamatan Cengkareng. Pak Mediator, hadir mengenai mediasi pada pagi ini. Ya, sepertinya lengkap ya. Pihak penggugat sudah melihat langsung bahwa pihak tergugat ini lengkap. Adapun yang tidak hadir, notaris ya atau turut tergugat, itu bisa kita kesampingkan ya. Karena prinsipnya tergugat, penggugat menuntut haknya atas para tergugat, yaitu tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Seperti itu ya. Oke, baik. Setelah tadi disampaikan oleh kuasa penggugat tentang inti daripada gugatannya, ada tambahan lagi dari tim kuasa penggugat sebelum ditanggapi oleh pihak tergugat? Silakan. Gimana? Jahat dari manusia. Jahat gimana, Pak? Tiba-tiba klien kita mau diusir nih ya. Dia dari tahun 90 dia tempatin rumah itu dengan jerih payahnya dibangun. Tiba-tiba kita dapat somasi dari tergugat 2 harus tinggal di rumah. Kotak di mana? Ya, kita pun juga ada surat-surat, Bang. Kita buktikan aja di persidangan nantinya, Bang. Dari mana kamu bisa dapat tanah itu? Ya, kami kan dari tahun 1991 juga punya tanah. Dari mana kau dapat tanah itu? Masuk Siboro, Bang. Dari Moro Siboro dia beri ke saya. Ya ada yang punya tuh Bang Nafi Pahala. Ya, kita buktikan nanti di ruang persidangan, Bang. Ya, biar majelis hakim yang menentukan bagaimana nanti, Bang. Kami juga punya surat-suratnya tuh. Jolimu jadi manusia. Jangan asal-asal ngomong, Bang. Kita buktikan, Bang. Kita buktikan nanti di ruang persidangan. Baik. Biar nanti majelis hakim yang Ini seorang mau dikemana ketika bisa dipaksa nih sama tergugat untuk keluar. Siapa yang bertanggung jawab dunia dan akhirat ini? Iya, kami juga punya surat-surat, Bang. Ya, kita buktikan nanti. Kita panggil Bapak, kita panggil semua ya, Bang. Kita buktikan surat-surat itu. Kenapa 2022 kok nggak jawab somasi kita? Ya, kami nggak pada saya menjawab surat-surat itu, Bang. Karena kami berpikir ya itu bukan hak kami untuk menjawab. Bahwasanya kan punya surat, Bang. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Mohon Seharusnya saudara konfirmasi dulu ke Pak Haji. Saya nggak kemana-mana. Itu rumah tempat tinggal keluarga saya. Ya, Gak bisa kayak gitu dong. Apalagi tiba-tiba datang somasi. Ya, aku udah saya udah duduk di sana dari tahun 94 udah saya bangun itu rumah. Tapi tahun 1991 masih kosong tuh, Bang. Masih kosong ya. Aku dapat dari surat-surat pun dari Moro. Iya, tapi kan saya nggak akan bangun rumah kalau itu bukan punya saya. Ya, kami pun Tiba-tiba saya dapat somasi dari Pak Rai, ini apaan gitu kan? Saya dari kali sana. itu dari apa? Kami pun beranggapan ya, kami punya hak juga, kami punya legalitas, Bang. Oke. Mohon maaf para pihak, ini mediasi ini kita tidak berbicara terkait dengan argumentasi pembuktian, tapi bagaimana mediasi ini. Tadi kami maklumi emosinya dari kuasa, tapi mohon maaf, mohon bisa lebih sopan karena ini ruang mediasi masih dalam lokasi pengadilan, jadi emosinya tolong diturunkan, hormati forum mediasi ini karena ini bagian daripada proses peradilan yang harus kita jalani, kan itu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh penggugat, buktinya itu tempatnya di majelis. Hari ini, gitu kan, saat ini saya hanya memimpin. Ketika semua sudah paham terkait dengan gugatan dan tuntutannya, ada bagian-bagian kesalahan yang memang masih bisa ditabayunkan atau dimusyawarahkan demi penggugat bisa menerima, gitu kan, atau pertimbangan lain sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Terkait dengan pembuktian para pihak, mohon tidak diributkan di sini. Itu tempatnya di pemeriksaan majelis. Karena mediasi kami hanya mengarahkan cukup bagaimana bisa ketemu win-win solusi. Ya, baik. Oke, tadi Bapak-bapak agak sedikit tegang ya dari pihak penggugat sama tergugat satu. Nah, sekali lagi saya mohon untuk dihormati mediasi ini supaya emosinya ditahan ya, apalagi lebih dari itu tolong hormati, ini kami bagian daripada bagian dari peradilan yang harus, proses peradilan harus dijalani sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016. Saya akan membacakan kembali supaya tidak saling ngotot. Tugas saya di sini sangat jelas di Perma. Yang pertama saya ingin bacakan bahwa sebelum dimulai proses mediasi, gitu kan. Nah, tadi saya sudah sampaikan kapasitas saya karena perintah dari hakim majelis ditunjuk untuk menjadi mediator. Itu yang pertama adalah
saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan secara bergantian, di mana salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon pihak lain itu mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Ya, ini tolong hormati. Saya yakin kuasa hukum sudah profesional, juga kuasa tergugat juga memahami ini, sehingga tidak perlu saling ngotot, jadi saling menghormati. Kesempatannya ada masing-masing, tidak boleh saling menyela. Oke, kemudian yang kedua, setelah saya coba untuk mencari kesepahaman awal, di mana kesepahaman awal di antara kedua pihak, gitu kan? Nah, ini nanti saya akan coba mencari kesepahaman ketika masing-masing sudah memaparkan, sudah mendengar di mana kesalahpahaman, gitu kan? Saya akan coba untuk menganalisanya, untuk melanjutkan kepada yang berikutnya, yaitu mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan keempat, gitu kan? Dan untuk menentukan agenda pembicaraan. Jadi maksudnya ini kira-kira apa yang bisa dijadikan titik temu dalam kesalahpahaman ini, gitu kan? Disinilah mediasi kita laksanakan. Yang kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan di akhir. Ya, nah ini yang kelima atau tahapan sebelum menjelang akhir. Yang keenam, yaitu selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau yang disebut dengan kaukus. Jadi kalau memang saling berselisih terus, tidak bisa menuju kepada kesepahaman, saya akan bicara masing-masing pihak. Contoh, dari sini pihak penggugat, kemudian bergantian pihak tergugat. Ketika saya bicara dengan pihak penggugat, nanti pihak tergugat dipersilakan untuk keluar dari ruangan mediasi untuk saya bicara dulu untuk menuju titik temu. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini tahapan yang harus kita hormati dan harus kita laksanakan, karena ini ya saya yakin semuanya sudah terbiasa dan kita sudah sepakat setujui hal ini ya, seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi sudah yang disampaikan oleh kuasa penggugat, kita lanjut kepada prinsipal tergugat atau kuasanya yang ingin menyampaikan tanggapan daripada gugatan penggugat. Silakan. Kalian dari tadi berdebat seolah-olah kalian yang dirugikan. Yang paling dirugikan di sini adalah saya. Tuh, dengar dulu. Masa dengar dulu. Oke, kasih kesempatan. Satu dulu ngomong, nanti berikan saudara. Saya sudah membayar tanah tersebut. Saya sudah menaikkan sertifikatnya. Sudah memohonkan pajak saya bayar. Surat-surat yang perlu begitu dari Pak Kades, Pak Camat, semua saya bayar. Hanya karena saya nggak langsung tempatin, tiba-tiba kalian serobot. Kok serobot? Bukannya Pak Roy nggak lihat kalau saya udah tinggal di sana? Saya udah tinggal di sana, Pak, dari tahun 94. Keterangannya dari kuasa jual saya, dari kuasa beli saya, itu suratnya lebih tua dari surat Bapak. Tapi kan saya udah menempati di situ. Di mana ini? Kan saya udah menempati, Pak, dari 94. Saya udah bayar pajak sampai tahun 2020. Tiba-tiba saya mau bayar sebagai warga negara, nggak bisa itu. Kami yang bayar pajak. Ini ada lengkap semua. Dari tahun kapan? Pasti saya bayar. Ada semua bukti transfernya. Perlu tanda tangan Kades, Camat, semua saya bayar, Pak. Ada BPHTB, saya bayar semua. Sampai terbitlah sertifikat ini. Dan sudah saya bayar pajaknya dari tahun 2022. Ini sertifikat ada lambang Garudanya, Pak. Jadi ini sah. Jadi kalian harus angkat kaki dari sini. Tidak bisa, Pak. Dulu, ini kesempatan di pihak tergugat atau Pak Haji prinsipal atau kuasanya tolong diingatkan kliennya untuk diberi kesempatan dulu kepada tergugat. Lanjut. Makasih Pak Mediator ya. Saya perlu tambahkan Pak Mediator ya. Tadi memang keterangan dari kuasanya penggugat ini sedikit banyak ada benarnya, kan? Bahwa memang ya kami telah mensomasi penggugat atas dasar karena kami telah membeli kami telah membeli tanah tersebut dari
terbuat satu, Ya. seperti itu ya. Nah, kedua, sebenarnya kami tidak kenal ini penggugat ini, gitu. Karena kami nggak punya hubungan hukum dengan mereka, Pak Mediator. Kami punya hubungan hukum dengan tergugat satu. Baik, baik. Ya, tergugat satu menawarkan ke kami gitu ya, menawarkan dengan dia bawa surat kuasa jual. Gitu. Klien kami ini bukan pembeli mafia, bukan pembeli yang bodoh gitu, dengan membeli buka dengan sembarangan aja gitu ya Pak Mediator, dan membeli tanah. Karena apa, sebelumnya klien kami ini telah memeriksa semua dokumen-dokumen dari tergugat satu. Ya, terus kami juga sudah ngecek ke warga-warga setempat juga gitu ya, tempat di mana ini objeknya ini, masyarakat di sana gitu loh. Kita juga udah cek legalitasnya, coba kita komunikasi dengan kantor pertanahan gitu loh kan. Nah, ini sertifikat apa namanya, tanah ini memang benar punya tergugat satu berdasarkan surat kuasa gitu, surat kuasa jual gitu ya. Nah, sekarang maunya kami seperti ini, kami sertifikat udah terbit, ya. Dan semua dokumen-dokumen yang kami lampirkan ke baik itu dulu AJB ke notaris dan ke BPN sudah lengkap semua, udah verifikasi gitu loh. Ya, maunya kami sekarang penggugat harus keluar dari tanah itu. Cukup. Nggak bisa. Cukup situ aja. Saya udah menempati sana. Kami dasarnya itu. Dasarnya kami sertifikat. Saya juga punya AJB. Makanya di sini, ya makanya di sini. Ini Pak Roy yang ini mereka yang verifikasi Pak. Pak Roy yang udah datang ke warga. Kami nggak kenal penggugat. Datang kepada kami. Kami nggak kenal penggugat. Mendiami tanah itu. Oke, baik, baik. Satu, saya tanggapi. Ya. Saya ada di luar kota, tapi semua foto-foto segala macam sudah dikirimkan oleh tergugat satu. Produk saudara ini produk Prona, produk pemerintah. Sekarang gini Pak Mediator, ini sebentar dulu. ini bukan di polisi gitu loh, ini bukan penyidik gitu loh. Masalah jadi Sekarang ini udah dibawa ke persidangan, oke, dan persidangan. Silakan nanti dibuktikan di persidangan. Sekarang maunya penggugat apa cukup di situ. Maunya kami penggugat itu keluar dari tanah ini. Ya. Selesai. Makanya tadi coba dulu dikasih kesempatan kepada kuasa. Iya, tapi jangan kayak seperti ini loh. Kami Ya, kami oke. kan Yang pasti- kuasanya di sini. Coba bahasanya disampaikan Ya, dengan inilah. jangan bahasa yang lain, jangan bahasa yang lain. Jadi tidak boleh merendahkan dasar tergugat, gitu kan? Coba Dasar mohon tergugat kuasa itu hukum lah. pakai bahasa yang lain yang lebih santun, silakan. Ya, terima kasih Pak Mediator. Saya koreksi dan izin. Jadi klien kami ini sudah beli dari tergugat ya, Pak Pahal ini kan tahun 90 gitu. Baik. Dia bangun dengan susah payah di tahun 94. Ya. Karena ini dasarnya masih dikafling berpetakan yang dikeluarkan oleh BPN, ya kan, Kementerian Agraria tahun 90. Akhirnya dimohonkan oleh klien kami. Dia bayar berturut-turut dari tahun 94 sampai tahun 2020. Klien kami merasa kaget ketika 2020 ini sudah tidak bisa bayar. Yang pada akhirnya klien kami ini mendatangi UPPRD Cengkareng, mempertanyakan kenapa tidak bisa dibayar. Akhirnya Ibu Puspa Bella sebagai petugas di UPPRD itu menjelaskan, Bapak mohon maaf katanya, karena ini sudah ada peralihan transaksi jual beli di tahun 2020. Ada pelampiran permohonan balik nama dan pernyataan dari Pak Roy Sitorus yang menyatakan bahwa dia sudah bertransaksi namun masih dikuasai oleh klien kami. Ini harus kita luruskan dulu. Benar. Baik, baik. Ya kan? Ya. Nah, ada pelampiran bukti fotokopi AJB berkaitan dengan Pak AJB. Ya. Posisinya. Yang pada akhirnya karena kami merasa itu tidak pernah menjual, kami meminta solusi kepada UPPR bagaimana cara ini, pajak ini bisa dibayarkan lagi ke klien kami. Akhirnya kami diberikan solusi, kepemilikan kami ditunjukkan dan ada rekomendasi dari kelurahan. Kami datang akhirnya ke kelurahan dengan membawa bukti fotokopi yang diberikan oleh UPPRD. Saya tanyakan kepada Pak Lurah, kepada Pak Hasan, saya tanyakan bagaimana Pak Lurah ini bisa memberikan rekomendasi. Ya jawabannya menurut kami kurang mengenakan. Kenapa? Beliau cuma jawab secara normatif. Kami hanya menjalankan sesuai dengan syarat administrasi yang ada. Ada permohonan dari kuasa pemohon, ada
ada rekomendasi dari RT untuk perubahan itu, ya saya kasih rekomendasinya. Nah ini berubah. Nah, berdebat kami panjang di situ, pada akhirnya Pak Lurah memberikan kebijakan kepada klien kami. Mungkin nanti Pak Lurah bisa tolong sampaikan Pak Lurah ya. Izin. Kalau memang seperti itu katanya, klien kami disuruh buat pernyataan, buat tidak pernah mengalihkan objek tersebut. Dan pada akhirnya kami melampirkan juga AJP kami tahun 90 dan penguasaan fisik dari tahun 90 itu. Akhirnya Pak Lurah ini kasih kami rekomendasi untuk perubahan PBB itu. Kami datang lagi ke PPRD di 2021. Akhirnya kami bisa bayar lagi sampai hari ini. Boleh dibuktikan? Coba. Iya, kalau PBB dibayarkan sertifikat kami yang punya. Sertifikat. Ini alasan kami. Ya, oke. Kita kasih kesempatan ya. Jadi di sini penguasaan fisik, gitu kan, namun belum bersertifikat. Di sini SHB sudah bersifat, tapi SHGB kan gitu ya. Sudah bayar. Ya. Hanya masalah produk. Ya. Yang penting kami telah ada sertifikatnya selesai. Inilah dan itu nanti hakim majlis yang akan mengungkap berdasarkan bukti-bukti para pihak. Oke. Nah, tapi mohon ditahan dari kuasa penggugat, kita minta konfirmasi dari Pak Lurah dan Pak Camat kira-kira apa yang bisa diteruskan dari argumentasi masing-masing dan berdasarkan data di kelurahan atau data dari Pak Camat. Silakan. Sebelumnya saya sebagai lurah ada berkas dari masyarakat, jadi saya proses, saya sesuai prosedur, itu saja. Setelah itu kemudian ada permasalahan, saya tidak tahu menahu demikian. Iya, Pak Lurah, Bapak memproses karena berkasnya lengkap kan? Iya. Iya. Jadi itu Pak Wido dan Pak Putra, berkas kita lengkap. Saya pun tidak tahu kalau lurah sebelumnya tidak tahu ya, saya tidak tahu menahu kalau lurah sebelumnya mungkin dengan Bapak Haji Wido tersebut sudah mengetahui. Kalau saya mungkin terbatas. Pak Lurah di mana Pak Lurah? Saya warga di situ Bapak. Saya betul tempat sudah menempati rumah itu Bapak. Ya. Lalu saya beli 94 saya bangun. Iya baik Pak Haji. Bapak mengenal nggak? Bapak mengenal saya warga sana nggak Bapak? Saya mengenal Bapak. Tapi saya pun ada masyarakat warga datang dengan berkas yang lengkap. Saya pun harus sesuai dong. Bapak kan lihat. Bapak selaku lurah, saya warga Bapak di sana. Bapak ketika lihat permohonan alamatnya sama, itu yang saya tempati. Itu tadi. Bapak nggak ada. Apakah Bapak mengenal warga Bapak? Iya mengenal. Itu tadi kan saya sampaikan. Saya tidak tahu kalau lurah sebelumnya mungkin yang berurusan dengan Bapak terdahulu. Saya kan lurah baru nih. Ya emang saya tahu warga saya juga. Ini pun warga saya juga. Bapak kan selalu ngasih PBB ke Pak RT. Itu atas nama siapa Bapak? PBB itu atas nama saya Bapak. Sudahlah, berkas kita udah lengkap Pak. Betul, saya juga kan warga saya juga datang dan mau berkas dengan sesuai lengkap. Ya saya dan akhirnya Pak dong. Tahun 2022 Bapak ubah jadi nama saya kan Pak? Ya itu mungkin juga ya mungkin ada kesilapan juga ya. Saya ini berarti kan sebetulnya yang punya hak di sana kan maksud saya kan Pak. Saya udah bayar tahun 94, tiba-tiba tahun 2020 nggak bisa. Ya. Kemudian ada keterangan itu dari kantor pajaknya, Pak Junper, dan sudah akhirnya dengan arahan dari sana Bapak ubah atas nama saya kan Pak. Iya. Berarti sebetulnya hak di sana itu masih saya kan Pak. Iya betul, itu tadi juga saya sampaikan. Memang warga saya pun ada datang dengan membawa berkas lengkap. Ya sudah, saya pun tidak tahu kalau memang kemudian itu bermasalah. Nah, mungkin yang penjual tanah pun ya melihat tanah Bapak pun mungkin tidak diisi, ya saya mungkin berpikiran seperti itu juga. Apalagi dengan beras-beras lengkap, ya sudah saya tanda tangan. Cukup ya, penyampaian seperti itu ya. Jadi Pak Lurah menjalankan, ya menandatangani berkas terkait dengan objek tanah ini karena memang ada permohonan, gitu ya, permohonan dari para pihak. Dan Pak Lurah kenal sebetulnya sama pihak penggugat, juga sama pihak tergugat ya. Oke baik, menurut mohon ini tanggapan dari Pak Camat, apa yang Pak Camat lihat dari berkas-berkas kelurahan yang masuk? Mereka pada ribut ini ya? Betul. Itu kan saya terlihat sudah lengkap. Iya. Saya naikkan. Pasal kan datang ke
saya kan berkasnya lengkap, Ya. sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Begitu saya cek pun juga memang sudah lengkap Pak Mediator gitu. Jadi kami pun dari pihak kecamatan pun ya menjalankan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh peraturan. Seperti itu Pak Mediator. Baik, baik. Sudah cukup penyampaiannya Pak Camat? Ya kalau saya sih seperti itu aja Pak Mediator. Ya, baik, baik, oke. Nah, dan ketegangan yang terjadi itu kami menganggap dinamika ya, dan masih dalam tataran santun. Kalaupun argumentasinya begitu agitatif, tapi itu hak para pihak. Dan tadi Pak Pak Camat sudah sampaikan kapasitas mereka sebagai pejabat daerah di tingkat kelurahan dan kecamatan melakukan tugasnya sesuai dengan berkas yang ada. Jadi sebetulnya bagaimana kasus ini gitu kan. Nah, saya kembalikan kepada penggugat gitu kan. Argumentasi singkatnya, tuntutannya bagaimana ke tergugat. Silakan. Kalau seandainya nggak ketemu gitu kan, nanti acaranya kita akan lanjutkan. Tolong masing-masing gitu kan, penggugat kami akan ajak bicara bergantian, begitu juga tergugat kami akan bicara. Apabila ada yang masih berselisih atau tidak ada sepahaman, silakan. Bagaimana ringkasan tuntutannya untuk tergugat? Dari tahun 90 yang saya nanya-nanya ada orang yang jual tempat itu. Terlepas tergugat gua mau sampaikan argumentasi apapun. Baik, misalkan dari tergugat gitu kan punya niat untuk membayar, apa berkenan dari penggugat memberikan kompensasi untuk keluar? Kompensasi apa? Soalnya kami ke tempat rumah orang ini kalau begini. Tergugat gimana? Gini Pak Mediator, tadi kan gue udah sampaikan mereka tetap pada gugatannya. Saya kira sih kalau mereka tetap pada gugatannya ini nggak ada titik temu. Sedangkan kami ini di sini nggak mengenal mereka gitu loh Pak Mediator. Pokoknya kami kalau Pak Mediator nanya kami gimana kemauan kami, ya kami maunya sesuai dengan somasi kami, penggut itu keluar dari tanah itu tanpa syarat. Tanpa syarat apa? Gimana? Tanpa kompensasi, tanpa uang kerohiman. Bagaimana mau kenal? Mereka beli pun nggak pernah datang ke objeknya kok. Kami sudah datang beberapa kali ke sana Pak Mediator. Gimana? Lain kali sudah beberapa kali ada foto survei semua kita lakukan. Kita ini bukan pembeli yang bodoh, Pak Mediator. Ya, kan itu aja. Dia kalau menyatakan bukan pembeli yang bodoh, dia harus cek cross check ada orang di dalam itu. Pokoknya kami mau Pak Mediator penggugat keluar dari tanah itu segera sebelum kami melakukan tindakan hukum lanjut. Kami juga membuat laporan. Kami kami udah 2 kali. Ini mafia tanah juga. Kan sembarangan ngomong loh, Pak Mediator. Saya kan sembarangan ngomong. Pak Mediator tolong tegas. Baik, gini aja. Biar tidak larinya kemana-mana, kita batasin pembicaraan per kamar dalam acara fokus saja. Kasih mohon kesempatan tergugat silakan keluar sebentar, nanti kami akan panggil lagi ya. Kami akan bicara dalam pihak penggugat. Begitu ya, sebaliknya ya. Silakan Mediator. Ya. Terima kasih Pak Mediator. Tidak masalah meninggalkan tempat gitu kan, keluar dari tanah dan bangunan, tapi dengan syarat, tapi kan tanpa syarat dibayar. Itu dengan syarat dibayar. Jadi kalau ininya nasihatnya adalah Pak Haji, kalau tetap melanjutkan, Pak Haji kan terkendala biaya untuk peningkatan surah dan survei dan sebagainya. Kalaupun ada tawaran pengembalikan dengan angka sekian, gimana misalnya begitu kan? Tadinya ini saya berikan hak kepada Pak Haji atau kuasanya menghitung secara ekonomis, gitu kan, secara ekonomi kerugiannya, dan kalau memang itu tersambut bisa sampai bertahun-tahun, lagi belum sampai inkrah dan ada apa dan lagi PK, gitu kan, semuanya pasti tidak nyaman, semuanya akan terganggu, gitu kan, karena yang kalah jadi abu, gitu kan, kan itu seandainya ini berkepanjangan, yang kalah jadi abu, yang menang jadi arah. Jadi arang ya, seperti itu. Jadi nggak bagus lah. Makanya kalau secara ekonomi Pak Haji dan kuasa yang bisa menghitung dan itu bisa ditawarkan ke mereka, karena ini sepertinya serius. Pihak tergugat ini mungkin kontraktor punya kepentingan pengembangan di lokasi itu, gitu kan, sepertinya ada kemampuan
sepanjang itu masih bisa realistis lah, gitu kan. Nanti akan saya tawarkan. Seperti itu Pak Haji ya. Bagaimana? Berapa angkanya kira-kira? Izin Pak Haji saya bicara dulu. Ya. Izin Pak Mediator, terima kasih atas pertemuan terpisahnya ini. Mungkin banyak hal juga yang harus disampaikan ya. Jadi gugatan ini tidak serta-merta hanya kami merasa dirugikan secara material dan tapi ini masalah berkaitan dengan ini. Kenapa demikian? Tergugat satu, saya tidak mengatur orang mana. Jauh dari komplek tersebut bisa menjual rumah daripada klien kami. Kalau ataupun kami tidak diberitahukan oleh Dinas Pendapatan Daerah ketika itu, kami mungkin tidak tahu bahwa rumah tersebut ataupun objek gugatan ini sudah diperjualbelikan. Nah, kalau bahasanya harus kami yang mengalah, seolah kami tempatin untuk orang lain. Ya sih. Betul seperti itu. Kenapa kami sangkutkan juga Pak Camat dalam hal ini, walaupun bukan Pak Camat yang sekarang ya. Kenapa? Kami hanya ingin mengetahui bahwa AJB kami ini asli tahun 90 terregister di Kecamatan Cengkareng. Dan sporadik yang kami dapatkan tahun 90 itu juga itu dalam posisi Kelurahan Kapuk yang mengeluarkan, walaupun bukan rumah yang sekarang. Kan seperti itu. Namun rekomendasi tahun 2020 itu dikeluarkan oleh Kelurahan Kapuk. Dan sertifikat yang muncul itu ternyata produk PTSL juga, produk Prona. Nah, kami sebetulnya ingin mengarah juga karena makanya tadi saya sebutkan mafia tanah. Kok bisa orang ada penghuni dan BPN juga tidak tahu, makanya harapan kami BPN ada nih Pak Mediator. Baik. Kok bisa mengukur tempat, ya kan, tanda tangan kanan kiri tanpa melalui ataupun datang ke rumah klien kami dulu. Tiba-tiba sudah jadi sertifikat. Hancur negara ini lama-lama. Ya, baik, itu memang catatan yang di kasus agraria terkait mafia tanah, memang itu hak daripada kuasa ya untuk argumen seperti itu. Tapi lagi-lagi ini mediasi, ini bukan tempat untuk mengorek asal usul gitu kan, atau memperkuat argumentasi pembuktian, karena ini forum untuk bagaimana mencari titik tengah gitu kan, supaya bisa diselesaikan secara damai, mufakat, berdasarkan musyawarah dan dengan solusi yang diatur dalam Permen nomor 1 tahun 2016. Makanya singkatnya, apabila memang ada nilai tawar gitu kan, Pak Haji berkenan untuk keluar dari lokasi itu, apakah itu pilihannya dan berapa nilainya? Gitu kan. Saya akan sampaikan kepada pihak tergugat seperti dia. Sungguh pun demikian. Memang saya berpikir kalau harus keluar saya nempatin lah. Tapi juga memang udah pengen keluar kampung juga. Iya. Berapa nilainya Pak Haji? Ya Pak Haji, kalau memang Pak Haji ingin kita buka tawaran sama ini dengan ingin pulang kampung ternyata. Bisa kembalikan ke. Jadi mau ya istirahat di kampung, kumpul bersama keluarga di kampung, ya itu mungkin pertimbangan, silakan. Dulu saya hidup di kota besar. Ini mungkin ya gimana nih dari kuasa saya, apakah senilai NGO sekarang atau gimana ya? Ini untuk kedepannya. Kalau memang si Pak Roy bisa di NJOP 1 meter sekarang 10 juta Pak Haji. Benar Pak Haji? Dengan harga hanya NJOP atau bagaimana? Ini kan biasanya kan NJOP di bawah harga pasaran bisa. Iya. Pak Haji tentukan. Kalau aja langsung aja nilainya. Oh globalnya berapa nilainya? Nanti itu yang buka tawaran kita. 2 miliar. Kalau 2 miliar kan masih di bawah NJOP malah ya. Ya ini kan win-win solusi. Iya. Ya kalau boleh kemarin 3,5 lah. 3,5. Baik. Ya, nanti akan saya sampaikan. Buat biaya saya pindahan juga, kan sih harus cari gantinya juga kan nanti di kampung. Iya. Baik. Mudah-mudahan. Kurang lebih begitu Pak Mediator. Ya,
disampaikan tawaran mediasi dari kami nilainya 3,5 miliar. Ya, kami catat selanjutnya nanti kami akan bicara ya kepada pihak tergugat, mudah-mudahan berkenan dengan opsi untuk mengganti rugi gitu kan, dan yang bersangkutan nama di prinsipal penggugat siap keluar dari lokasi dari objek tersebut ya, dengan catatan juga menerima permintaan sebesar 3,5 ya. Betul ya, mudah-mudahan berkenan karena saya melihat ini potensinya ya tadi pertimbangannya di sini ada SHGB walaupun terlepas dari ini adalah produk prona gitu kan, tapi itu ada bukti kepemilikan yang pertama. Kemudian yang kedua, latar belakang dari tergugat ini Pak Roy memang pengembang, mungkin dia secara hitung-hitungan sudah punya potensi keuntungan apabila dia bisa memanfaatkan tanah itu gitu kan. Tapi kita nggak tahu apakah dia terima dengan tawaran 3,5, tapi mudah-mudahan berkenan karena kalau dilihat dari kasus posisinya uangnya semuanya di posisi tergugat 1. Biarkan nanti mereka kompromi dengan tergugat 1 gitu kan, yang pasti di sini maunya 3,5. Kalau memang misalnya kurang-kurang ribut, kita coba cari titik tengahnya kan seperti itu. Baik, baik, cukup ya. Cukup ya. Kami juga dalam hal ini koordinator menghormati yang semangat bermediasi yang didukung program ini juga. Kebetulan ya Pak Haji juga mau dengan angka sekian. Kami harapkan tergugat ini dapat bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Siap. Baik. Ternyata dari penawaran ini tidak setuju ya, sudah kita lanjut aja, ada masalah. Ya, itu haknya penggugat ya, haknya penggugat. Tapi tawarannya kami akan sampaikan kepada tergugat. Semoga bisa diterima titik tengah untuk mencapai kesepakatan atau disebut dengan tadi, sehingga di pertemuan berikutnya kita tinggal agendakan untuk kesepakatan ini terucap dan tertulis dan sekaligus kita bisa akhiri sehingga acara berikutnya hakim majelis itu tidak repot-repot tinggal membacakan akte pendani ya, seperti itu. Tapi saya akan tawarkan ke mereka dulu ya. Baik, silakan keluar dulu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti kami panggil lagi ya. Sebelum kita tutup acaranya. Tergugat 2 dan kuasanya Pak Lurah dan Pak Camat. Tadi pada acara kaukus kami sudah bicara kepada pihak penggugat, prinsipnya mencari win-win solusi atau pertimbangan lain karena dari permintaan tergugat itu keluar tanpa syarat gitu kan, dengan dasar kepemilikan yang dipegang. Nah, pihak penggugat juga ada kepikiran memang kepengen pulang kampung, kepengen istirahat gitu kan, walaupun sudah lama tinggal di lokasi, tapi juga nggak mau keluarnya ini kosong alias dengan syarat. Nah, syarat yang disampaikan oleh pihak penggugat prinsipal langsung tadi disampaikan bahwa bagaimanapun kami sudah mengeluarkan biaya-biaya termasuk pembayaran PBB gitu kan, dan juga terkait dengan gugatan ini juga mereka sampaikan keluar akomodasi untuk penasihat hukumnya gitu kan. Ini kalkulasi yang disampaikan gitu kan, dan juga terkait dengan nilai atas tanah itu. Nah, kami sampaikan bahwa prinsipnya kalau ini berkepanjangan sampai ke pengadilan, yang menang itu jadi abu, yang kalah jadi haram kan gitu. Juga banyak materi yang keluar, dan juga sampai kapanpun pasti para pihak tidak nyaman, khususnya penggugat yang ada di lokasi. Nah, dengan pertimbangan bahwa oke, kami siap keluar tapi dengan syarat gitu kan, diberikan ganti rugi gitu kan untuk balik kampung, dan jangan kalkulasi tadi ini yang disampaikan oleh penggugat. Jadi mereka siap kembali ke tergugat gitu kan. Bagaimana? Artinya tawarannya mereka menerima keluar gitu kan, dan dengan syarat diberikan kompensasi atau ganti rugi, bukan dibayarin gitu kan, tapi diberikan kompensasi. Karena bagaimanapun kami harus disampaikan pihak tergugat sudah pegang sertifikat, di sini baru AJB kan gitu. Tetap statusnya lebih tinggi sertifikat, walaupun nanti
di pertemuan berikutnya kita akan perjelas legalitasnya biar penggugat juga mendengar bahwa betul-betul itu terdaftar, gitu kan, dan pasti terdaftar, tidak mungkin tidak terdaftar. Tetapi itu yang disampaikan oleh penggugat. Bagaimana menurut tergugat? Nah, berapa nilainya? Tadi disampaikan perhitungannya di 3,5 M. Nah, kami sampaikan kepada tergugat. Artinya ada hubungan hukum juga di sini. Silakan tergugat bicara sama tergugat satu, gitu kan, terkait win-win solusi atas apa penawaran dari pihak penggugat. Seperti itu. Monggo, bagaimana kuasa hukum? Ya, terima kasih ya Bapak mediator. Tadi juga memang tadi di luar tadi kami diskusi dengan prinsipal kami, klien kami ya, tentang bagaimana sekiranya kalau ada opsi dari penggugat ini, apakah dia mau menerima ganti rugi, kan kira-kira begitu ya, betul. Nah, tapi kami juga perlu sampaikan gitu loh, kan kalau misalnya ganti kerugian itu mereka minta lebih besar ya gitu loh, kalau mereka hitung semuanya biaya itu, saya kira mungkin kami belum bisa menerima seperti itu ya gitu. Tapi kami juga perlu sampaikan ke Pak Mediator ya, memang tujuan kami di sini juga kami nggak mau ini berlarut-larut ya sampai ke persidangan. Sepanjang memang kami juga nggak dirugikan, kami nggak dirugikan ya, simpel aja sebenarnya gitu loh kan. Nah, kami juga tadi udah sempat ngobrol dengan tergugat satu ya, kami memang jelaskan lagi nih sebenarnya kronologinya gimana nih gitu loh kan. Nah, mungkin dari tergugat satu dia mungkin ada opsi juga kalau ini gimana kalau damai lah gitu loh kan. Ya kami terbuka, tapi memang kalau nilainya melebihi dari yang kami beli dari tergugat satu, saya kira itu nggak bisa kami terima gitu loh. Mungkin nanti selanjutnya mungkin kami nanti juga bisa diskusi lagi lebih dalam lagi dengan prinsipal kami, tapi kami juga pengen dengar juga di sini di depan Bapak Mediator itu keterangan dari tergugat satu seperti apa ya. Mungkin sebentar itu Pak Mediator. Baik, terima kasih. Gimana kalau Pak tergugat satu? Terima kasih untuk Bapak Mediator. Di sini saya mau sampaikan bahwasanya dari tergugat dua ini membeli bidang tanah itu senilai 2M. Nah, dalam proses perjalanan juga kami ada ibarat kata pengurusan ya kan. Nah, di sini kami juga ibarat kata supaya tidak ada panjang lebar ya kan. Saya jujur pribadi, kalau saya memiliki uang cuma 1M yang itu tiket baik saya. Mengingat ya, kalau kita proses dalam tanah ini kan butuh waktu kan. Jadi dalam artian kita butuh waktu, dan nanti waktu persidangan juga seperti Bapak sampaikan tadi pasti ada yang menang dan yang kalah. Nah, kita menghindari itu. Nah, juga supaya tidak berlanjut ya kami ada etiket baik cuma di atas 1M. Nah, kembali lagi kepada tergugat dua, apakah mau menerima dari etiket baik kami ya? Kalau mau ya kami berterima kasih. Baik, ya silakan tanggapannya, ngobrol dulu, dipertimbangkan supaya secepatnya kami bisa panggil dari pihak penggugat. Yang penting poinnya satu dulu, oke? Menerima opsi gantian ganti rugi, cuman nilainya. Kalau ini disepakati berarti bicara nilai, kan gitu. Nilainya baru kita akan negosiasi, mencari titik temu. Bagaimana? Jadi Pak Johnson hanya dari satu ya? Betul. Bayar lebih dari situ. Kalau untuk lebih Pak kayaknya bisa. Kalau kami di dana, kami jujur cuma 1M Pak. Artinya kami kan nambah duit lagi dong, kita udah beli dari Bapak. Iya betul Pak. Kita kan Bapak juga harus ini dong. Nanti kalau Bapak begini kan Bapak udah mengakui dong. Secara langsung Bapak udah mengakui Bapak ada kesalahan di sini gitu loh. sebenarnya kita gini Pak, sebagai kita beranak gini Pak, kan kita kan tahu juga nih ternyata dia pemilik juga, karena saya pembuktian juga Pak. Waktu saya membeli dari Markus Cibolok, tanah itu memang nggak ada pemilik Pak, gitu Pak. Jadi kan tiba-tiba ada yang mengklaim dia menempati, kita juga nggak tahu Pak. Kalau saya prosedur ya, saya ada girit ya, berarti saya pemilik tanah juga, saya membeli juga, kan begitu Pak. Tiba-tiba dia mengklaim. Dan saya menempati juga. Ya. Kita bisa tuntut Bapak loh. Ya itu kalau Bapak kira-kira itu hak Bapak. Tapi pada dasarnya kalau Bapak memang mau ada jalan keluar ya, untuk solusi ini ya yang terbaik ya. Kalau Bapak minta ganti rugi saya ya cuma sampai 1M Pak, gitu aja Pak. Kalau lihat bangunan yang terakhir paling itu hanya senilai 1M Pak. Ya memang udah bangunan lama sebenarnya ya itu loh kan. Ya makanya kan kita nggak mau Pak, kita nggak mau kita keluar duit lagi Pak. Ya kita ini kan udah apa ya, udah ngeluarin effort juga Pak. Selain biaya itu kan kita biaya kan banyak kita keluarin gitu loh Pak. Tapi kalau misalnya nanti Bapak bisa sampaikan juga ke penggugat gitu loh kan,
Ya kalau ganti komisi sebesar itu kita nggak mungkin bisa sanggup gitu loh. Lebih baik kita ketemu di persidangan aja gitu loh. Baik, kira-kira berapa kalau misalkan Pak Jumber pengajuan bisa Rizal 1 M nanti ke penggugat, ya, saya sih bersedia main sekitar 800 juta lagi. Tapi bangunannya jangan dihancurin. Saya ada rencana juga. Oh iya, ya. Kondisinya ya seperti yang sekarang aja gitu loh kan. Berarti setengahnya ya, lebih ya, setengah lebih dari tawaran ya. 1,8 lah. Iya, 1,8. Bangunannya tetaplah seperti itu, ya itu yang kita beli. Artinya kompensasi lah. Terus bangunan itu ditinggalkan, saya mau bikin kos-kosan nanti. Ya itu tadi udah kami diskusikan Pak Moderator di luar ya, kita ada pertimbangan banyak. Sebenarnya kan terserah klien kami gitu, tapi juga kasih saya gambaran ya sama seperti tadi ya, kalau dengan cuti ini akan banding lagi, kasasi lagi, eksekusi lagi ya lah. Kita udah solusi lah, kita sepakat dengan, tapi mungkin nilainya lah ya, kita nggak mau. Jadi seolah-olah kita dipersalah, ini kan nggak juga gitu loh. Iya. Baik. Jadi mungkin gini kali Pak Mediator, karena ini kan duanya ini kan bersengketa di wilayah hukum kita ya. Mungkin nanti saya sama Pak Lurah akan mendatangi coba pihak Pak Haji Wido untuk memberikan masukan-masukan supaya bisa menerima. Ya, boleh. Artinya nanti menemui lah jalan mediasi ini. Mungkin seperti itu ya Pak Lurah ya. Betul. Nanti tinggal disesuaikan jawabnya Pak Lurah ya. Iya, baik. Ya udah, kalau begitu opsinya penggantian ini gitu kan bisa tersambut dengan adanya itikat baik ya dari pihak tergugat gitu kan untuk menerima opsi itu gitu kan, tapi nilainya gitu kan tidak sebesar itu ya, benar seperti itu ya. Nanti kami akan panggil pihak penggugat, silakan disampaikan biar mereka pertimbangkan kembali, dan di luar waktu mediasi formil ini kami persilakan sebagaimana ketentuan perma itu ada waktu 30 hari gitu kan untuk mediasi. Jadi ketika minggu terakhir gitu kan kami akan panggil setelah kita sepakati tanggal yang minggu terakhir, persidangan hari Selasa ini gitu kan, di minggu terakhir nanti tanggal berapa kita lihat. Nah itu kami minimal laporan, berharap gitu kan adanya kesepakatan. Ini tinggal pergeseran antara naik dan turun. Mudah-mudahan kalau dilobi oleh Pak Lurah atau diberikan masukan oleh Pak Camat, pihak penggugat juga bisa realistis menerima tanggapan balik. Toh dari sini sudah ada yang terbaik gitu kan, daripada nol sama sekali dan seperti itu. Ya, itu aja ya singkatnya ya. Baik ya. Saya akan panggil ya, nanti sampaikan langsung, dan berharap tidak ada perdebatan yang berarti, namun mempertimbangkan untuk memusyawarahkan gitu kan di luar pengadilan atau di luar acara mediasi yang masih tersisa waktu 3 minggu ke depan. Oke, tunggu sebentar ya. Tidak tergugat satu yang di sini sangat erat hubungannya dengan peristiwa tanah yang dibeli oleh tergugat satu. Jadi kesimpulannya, apa yang ditawarkan oleh penggugat atau prinsipal penggugat ini direspon baik oleh pihak tergugat, dan terkait dengan jumlahnya itu yang memang perlu di permintaan dari tergugat mohon dipertimbangkan kembali, karena perhitungannya adalah ini pun hasil musyawarah dengan tergugat 21 gitu kan, siap mengeluarkan uang penggantian sebesar 1 M gitu kan, dan dibantu oleh tergugat 2 karena ada beberapa pertimbangan, apalagi melihat kemanfaatan dari bangunan, tapi tidak sebesar itu. Nah akhirnya tadi sepakat 3,5 ini gitu kan hanya disanggupi sementara ini gitu ya, sementara ini ya tergugat ya, itu keputusan dari tergugat gitu kan, prinsipalnya itu akan diberikan ganti rugi kepada tergugat sebesar 1,8 kepada penggugat 1,8 dari tergugat ya kepada penggugat 1,8. Jadi ini tolong direspon. Nah, mengingat waktu gitu kan dipertimbangkan kembali gitu kan, artinya waktu sudah cukup untuk kita acara ini kita pending untuk bermusyawarah kembali gitu kan di pertemuan berikutnya 3 minggu akan datang. Nah, saya persilakan kepada para pihak untuk bernegosiasi di luar pengadilan atau di luar forum mediasi, berharap 3 minggu ke depan atau hari Selasa di minggu terakhir itu tanggal 28 gitu kan, itu bisa datang tanpa dipanggil
karena masih dalam acara mediasi dan undangan ini dianggap undangan resmi ya, tanpa dipanggil lagi para pihak supaya datang tanggal 28, dan di luar itu silakan melakukan musyawarah, silakan saling bertemu tukar menukar nomor telepon gitu kan, atau mungkin ada nanti rencana dari beberapa camat gitu kan untuk melakukan kumpul bersama para pihak di kelurahan atau di kecamatan gitu kan, supaya semakin dingin dan mencari jalan yang terbaik. Seperti itu Pak Haji, Pak Wido atau kuasa hukumnya yang disampaikan oleh penggugat. Seperti itu, gimana singkatnya? Akan dipertimbangkan ya? Ya. Kayak pertimbangkan ya. Oke. Ya, pihak tergugat ya. Jadi sementara ini sudah jelas tawaran untuk win-win solusi penggantian tempat kompensasi yaitu 3,5 direspon 1,8. Silakan dijajakin, silakan dilakukan musyawarah di luar pengadilan atau di forum mediasi. Semoga ketemu jalan tengahnya. Dengan pertimbangan catatan dari tergugat 1,8 itu, sementara ini juga berharap bangunan itu tidak dirubuhkan apa adanya. Jadi berharap bisa dimanfaatkan oleh tergugat, gitu kan. Baiknya Pak Haji memang pengen pulang kampung gitu kan, atau membeli tempat lain, tapi bangunan itu tergugat berharap juga bagian dari syarat yang akan nanti kita sepakatin apabila sudah cocok nilainya, bangunan itu tidak diapa-apakan, jadi tidak dirubah dan juga tidak lagi dihancurkan. Itu syarat daripada permintaan dari pihak tergugat, seperti itu. Nah ini mohon di catat ya tadi dan kuasanya. Jadi berharap tidak ada perdebatan lagi karena sudah ketemu opsinya menerima pergantian ganti rugi gitu kan, namun nilainya aja gitu kan yang perlu harus dicocokin, seperti itu ya. Sepakat ya? Sepakat ya. Jadi kita pertemuan dan sidang mediasi pertama kita lanjutkan, kita tunda di tanggal 28 bulan ini, bulan Juli ya, itu bulan Juli kita lanjutkan, dan itu yang terakhir gitu kan. Berharap dari kami bisa ketemu jalan mufakat terkait dengan nilainya, dan langsung kita buat berita acara kesepakatan damai para pihak. Nanti akan lanjutkan pembacaan penetapan damainya itu dalam sidang majelis, seperti itu ya. Oke, baik, cukup ya kuasa ya. Jadi kita tidak perlu berdebat lagi, ini sudah ketemu satu konsep gitu kan, tinggal nilainya aja dijajakin. Silakan tukar menukar nomor telepon, bermusyawarah di luar. Kami tunggu di pertemuan mediasi yang terakhir, yaitu di 3 minggu akan datang tanggal 28. Oke, cukup ya. Saya terima kasih selaku mediator, dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya para pihak sudah hampir menemukan titik temu, dan semoga di pertemuan berikutnya bisa ketemu win-win solusi dalam sengketa ini sehingga tidak berkepanjangan, karena prinsipnya adalah perdamaian itu yang terbaik, putusan yang terbaik gitu kan, apapun efek daripada emosionalnya, daripada berkepanjangan lagi-lagi yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang ya. Itu aja pesan kami. Oke, cukup, terima kasih. Kita bertemu di 3 minggu ke depan tanpa dipanggil kembali ya, tanggal 28. Terima kasih. Ya, Pak Camat untuk kami juga mengucapkan ucapan terima kasih. Masing-masing pihak itu masih memiliki semangat untuk pertama dari Pak Mediator. Langkah eloknya mungkin apabila kami diarahkan untuk bertemu di rumah. Kebetulan di sini juga ada Pak Lurah dan Pak Camat. Kiranya dapat memfasilitasi dari luar pendidikan terpulang atau kecamatan silakan dua, dan tergugat juga hadir melihat objek tersebut sampai nanti saya dengan tim dan Pak Haji berdiskusi terkait tadi yang ditawarkan juga oleh tergugat. Baik Pak. Oke, baik. Terima kasih juga kepada kuasa hukum penggugat yang bisa maklumin. Terima kasih juga buat kuasa hukum tergugat dan semuanya bisa menubi sehingga kita bisa selesaikan pertemuan pertama ini, dan kita lanjut di pertemuan keempat. Lagi-lagi silakan melakukan musyawarah di luar, nggak apa-apa, kami persilakan sepanjang itu menjadi jalan yang terbaik, dan laporan
di acara berikutnya adalah kami juga berharap bisa laporan yang terbaik, yaitu adanya titik atau kesepakatan damai menuju penyelesaian perkara yang disengketakan ini. Ya, mungkin difasilitasi oleh Pak Lurah atau Pak Camat, silakan diatur waktunya. Kami hanya meminta kehadirannya tanpa diundang dan dianggap undangan resmi pada tanggal 28 atau Selasa minggu terakhir bulan ini untuk kita sama-sama duduk bareng bersalaman membuat berita acara apabila sudah ada pertemuan win-win solusi dan kesepakatan damainya. Itu aja ya. Siap. Oke, cukup ya, bisa dimengerti ya. Dari saya terima kasih, selamat pagi, dan sampai ketemu di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kuasa hukum. Ya, terima kasih kuasa hukum Pak Haji. Semoga dapat istiqoroh. Terima kasih ya. Terima kasih. Nanti di tempat Pak Lurah aja kan. Ya. Terima kasih ya. Pak Haji. Acara Pak. Bapak dari mana? Bapak ini perkara lanjutan 170 Baik, iya. Terakhir, mengingat waktu yang diberikan oleh undang-undang sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, kita akan menindaklanjuti win-win solusi atau mekanisme damai. Dalam pertemuan mediasi pertama dari pihak penggugat itu sudah memberikan opsi menerima meninggalkan objek karena beberapa pertimbangan dari kebutuhan prinsipal dari penggugat, namun dari prinsipal juga minta angkat kakinya prinsipal dari tempat itu atau keluarnya prinsipal itu juga dengan mengajukan opsi ganti rugi, gitu kan? Nah, itu sudah disampaikan pada pertemuan pertama kepada pihak prinsipal dan kuasa dari tergugat, yang kemudian di acara kaukus masing-masing yang kita laksanakan itu sudah hampir mengerucut, sudah keluar tawaran opsi angka untuk ganti ruginya dengan hasil musyawarah para tergugat juga didengar oleh Pak Lurah dan Pak Camat. Harapannya angka itu walaupun belum mendekati tuntutan dari pihak prinsipal penggugat, di pertemuan terakhir ini ada perubahan menuju kesepakatan. Artinya kami berharap di luar sebagaimana amanah yang kemarin, silakan lakukan musyawarah, silakan lakukan lobby-lobby untuk menuju jalan yang terbaik soal angka. Nah, sebelum itu kemarin pihak BPN sebagai tergugat keberapa? 7 ya? Tergugat 1 ya, BPN yang dalam hal ini diwakili oleh Biro Hukumnya langsung, yaitu Bapak Grenada ya, hadir ya. Terima kasih Pak Grenada sudah hadir di acara mediasi. Semoga bisa menambah titik terang dari objek ini. Pertanyaan kami sebelum membicarakan mekanisme, Pak Grenada sudah membaca gugatan? Sudah Pak. Sudah ya, terkait dengan objek dari pihak tergugat itu ada bukti kepemilikan, yaitu SHGB ya. Nomor berapa? Tergugat nomornya SHGB-nya 120 kalau tidak salah ya, betul ya. Oke. Nah, itu berdasarkan data di BPN, apakah memang terdaftar SHGB itu? Iya, berdasarkan data yang sudah kami punya, terdaftar. Sesuai dengan riwayat dan tahun pendaftarannya ya. Betul. Ya, berarti memang ini ada cerita dari penggugat itu Prona Nasional katanya, dari Prona ya. Tapi memang terdaftar ya. Iya, terdaftar ya di tahun itu ya, diajukan oleh tergugat ya. Betul. Oke, berarti kan ini informasi yang ingin kita sampaikan kepada penggugat bahwa sertifikat pembukti kepemilikan atas nama gitu kan tergugat itu memang terdaftar resmi gitu kan. Nah, ini supaya didengar, makanya kemarin dari pihak
pengadilan kami memanggil kembali pihak BPN untuk menjelaskan keberadaan status dari sertifikat itu. Nah, bagaimana perkembangan terakhir? Langsung kita masuk ke mekanisme argumentasi. Mungkin di luar sudah ada pertemuan, Pak Lurah, Pak Camat, ada informasi yang terbaik untuk kami. Semoga kita bisa melaksanakan mekanisme ya damai, atau akan dibuatkan nanti berita acara akte vandading sebagai bahan majelis nanti memutus perkara ini. Silakan, ada informasi apa? Pak Lurah, Pak Camat, yang bisa kami dengar dan kita saksikan bersama-sama. Seperti apa, Pak? Bapak Mediator, pada intinya ada penambahan nanti dari tergugat 1 dan juga tergugat 2 terhadap penggugat. Jadi mungkin masing-masing melaksanakan pertemuan kepada kedua belah pihak, intinya sudah saling ada titik temu lah. Nanti mungkin dikit dijelaskan oleh Bapak Camat demikian. Ya, jadi berdasarkan pertemuan yang kami buat di Balai Lurah, ada poin-poin kesepakatan yang sudah kami catat, memang mengarah pada ke arah titik menuju kesepakatan damai. Mungkin nanti poin tersebut yang kami catat itu garis besarnya bisa akan langsung dijelaskan oleh pihak penggugat. Tapi memang pada dasarnya ada kesepakatan untuk berdamai. Seperti itu, Pak Mediator. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk bermusyawarah, tidak pakem di ruang mediasi, tapi bisa juga disepakati oleh para pihak. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Pak Lurah bersama Pak Camat mengumpulkan para pihak. Ini bagian daripada dari pihak tergugat dulu ya, karena tuntutannya sudah jelas dari pihak penggugat. Sekarang kita minta tanggapan dari pihak tergugat bagaimana. Mungkin ada perubahan nilai. Tergugat 2 ya? Iya, tergugat 2 silakan. Perlu kami sampaikan, Pak Mediator. Terakhir kita mediasi di dorongan ini ya di saat ini juga kami mau sampaikan bahwa benar ya kalau kami dengan penggugat dan tergugat 1 juga ya, dan keterangan dari Pak Camat dan Pak Lurah benar, kami sudah beberapa kali pertemuan, kalau nggak salah 3 kali. Nah, kami juga memang dengan ini ya, dengan prinsipal kami udah ngobrol juga ya gitu kan, bahkan juga prinsipal kami dengan keluarganya juga udah ngobrol lah. Ini mengenai opsi pembayaran ataupun kompensasi nanti yang akan kami berikan ke penggugat. Kira-kira gitu Pak Mediator gitu. Ya pada dasarnya ya kami sepakat ya dengan perdamaian nantinya gitu loh kan. Kami juga nggak mau memperpanjang masalah walaupun memang benar kami juga harus keluar duit lagi kan gitu loh Pak. Dan nilainya yang kami tawarkan terakhir itu kan cukup besar juga Pak Mediator gitu loh. Tapi ya kami dengan diskusi kami yang udah berulang-ulang dengan klien kami, ya udah kami sepakat untuk ini didamaikan aja lah, berdamai aja lah gitu loh kan. Tapi dengan catatan itu tadi kompensasi yang kami berikan itu sekitar 800 sementara ini juga gitu loh kan. Mungkin nanti yang dari tergugat 1 juga nanti dikasih keterangan juga gitu loh. Mungkin sementara itu Pak. Tapi kami sudah berdiskusi panjang sama tergugat dan penggugat, ya saya akan mencoba untuk menambah lagi Pak. Kemungkinan di angka 200 juta. Tapi kami di sini kan untuk mencari 200 itu butuh waktu. Kami minta waktu untuk 7 hari untuk menjual aset kami dulu. Nah, kami juga sudah sampaikan kepada tergugat 2 bahwasanya kami menjual aset kami dulu berupa mobil. Nah, nanti lebihnya kami silakan juga penggugat apakah bersedia atau bagaimana. Itu aja tambahan dari saya. Baik. Melakukan sebuah langkah-langkah yang objektif di dalam menyambut tawaran dari penggugat. Nah, sekarang kita tanyakan ke penggugat atau kuasanya seperti apa tanggapan dari hasil musyawarah para tergugat dan kesiapannya untuk. Terima kasih rekan-rekan semua yang hadir di ruang mediasi ini. Jadi setelah pertemuan mediasi beberapa minggu yang lalu, memang kami dan prinsipal kami ini diundang oleh Pak Lurah untuk menghadiri beberapa pertemuan di Balai Lurah. Dan di forum tersebut ada pihak-pihak juga yang mengetahui terhadap permasalahan di luar daripada yang kami gugat ini sebetulnya Pak. Dan kami beberapa kali menawarkan kepada pihak tergugat 1 dan tergugat 2, karena Pak Haji juga sudah legowo, beliau ingin pensiun dan kembali ke kampung halaman. Jadi meminta atau menawarkan pas di Balai Lurah itu lebih kurang
turun menjadi 2,5 M Pak Mediator. Dan kami minta juga itu dipertimbangkan karena ya kami melihat dari segi finansial tergugat 2 juga dan tergugat 1, dan kami ingin mendorong semangat daripada bermediasi ini karena memang kebetulan akhirnya klien kami ini lentur gitu karena ada faktor X yang diharapkan dia ingin kembali kampung halaman. Mungkin begitu Pak Mediator. Ya baik. Ini sudah timbangan nilainya, tinggal tadi tergugat. Sementara tergugat 3 sudah menambah, gitu kan? Nah, berarti masih ada selisih yang harus didiskusikan. Mungkin dari tergugat 2, gitu kan, punya pertimbangan lain sehingga tawaran dari penggugat yang sudah turun berarti 1 miliar ya, dari 3,5 menjadi 2,5. Sementara dari tergugat itu sudah naik dari 1,8 ke 2 M, berarti masih kurang 500. Ini yang kita perlu diskusikan yang terbaik. Ini sudah mendekati sebuah kesepakatan yang konkret terkait dengan teknis, apakah nanti uang cashnya itu sekian, kemudian sisanya itu dicicil karena ada penjualan aset dan sebagainya. Itu hal teknis yang bisa dituangkan di dalam kesepakatan mekanisme. Tapi yang pasti hari ini adalah yang perlu kita sepakatin, gitu kan, karena ini hari terakhir mediasi minggu depan. Kalau memang ini tidak kesepakatan, kami akan serahkan ke majelis pokok untuk diperiksa pokok perkaranya. Namun saya berharap selisih atau sisa 500 itu masih bisa dipertimbangkan. Yang mudah-mudahan dengan bertemunya, gitu kan, mungkin ada yang bertambah atau ada yang berkurang atau pertimbangan lain, gitu kan. Silakan dari tergugat juga sudah dengan langsung Pak Mediator dan rekan-rekan semua. Kita juga sudah berdiskusi dengan keluarga, dengan kuasa kami. Memang kita menilai mungkin masih bisa kita menambahkan, kan, tetapi syarat-syarat yang tersebut sebelumnya, bangunan baik listrik, air dan segala macam, jangan ada tunggakan. Nah, kita bersedia untuk menambah sekitar 300 juta seperti itu Pak Mediator. Ya. Saya harap juga Bapak penuntut mengerti kondisi kita sudah mengeluarkan duit sebelumnya, kita harus mengeluarkan lagi. Saya harap seperti itu dan bisa diterima. Tambahan Pak Mediator, memang benar ya, tadi juga kita udah diskusi juga tadi sekitar di sini gitu loh kan. Kami memang bolehlah dinaikin harga yang kami tawarkan itu kan, karena memang terakhir kami lihat Pak Mediator, di atas tanah bangunan itu ternyata ada bangunan baru di sana. Karena ada bangunan baru, ya mungkin nanti itu juga akan jadi faktor untuk kami menaikkan tawaran kami gitu. Dengan catatan nantinya penggugat ya, di kesepakatan kita itu bangunan baru itu jangan dibongkar lah gitu. Biar aja di sana ya, supaya ketemu juga dengan harga yang kami naikkan gitu. Kami tafsir ya kurang lebih lah dengan harga tadi yang disampaikan prinsipal kami ya, tafsir kami seperti itu gitu loh. Jadi kalau nanti kita sepakat berdamai, bangunan itu jangan dibongkar ya, tetaplah seperti itu, karena kami lihat juga bangunannya permanen Pak Mediator gitu loh. Jadi mungkin itu jadi salah satu faktor kami lah gitu loh kan, untuk menambah lah gitu, menambah dari yang kami tawarkan sebelum-sebelumnya sekitar 300. Mungkin nanti Pak Mediator disampaikan nanti supaya juga nanti dituangkan dalam perjanjian nanti, perdamaian nanti, supaya poin itu jangan hilang, harus ada lah gitu. Mungkin seperti itu. Iya, berkenan dari tergugat memberikan tambahan sebesar 300 juta dan ini sudah di 500 Pak. Jadi 500. Jadi total 2,3. Nah, 2,3 itu ini sudah terucap nilainya. Cuma apakah cash flow langsung gitu kan, atau teknisnya nanti menurut sudah mau menyelesaikan ini, persoalan ini tidak berlarut dan lewat jalur mediasi bisa terselesaikan dengan dasar kesepakatan dan diawali dalam musyawarah bersama. Terima kasih Pak Camat, Pak Lurah yang sudah membantu memfasilitasi pertemuan. Itu saja singkatnya, dan kita pengen melihat ini para pihak selamat ya, sebagai dokumentasi juga dokumentasi buat kami bahwa betul-betul
mediasi ini telah selesai dan nanti semakin kuat setelah dibacakan di majelis hakim terkait dengan akte perdaninya. Oke, terima kasih semuanya. Kita para pihak silakan bersalaman untuk diambil fotonya sebagai bukti dokumentasi dan nanti kita foto bersama di ruangan ini. Terima kasih, itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semua. Ya. Izin foto ya. Foto dulu, foto. Ya, terima kasih, terima kasih. Kasih nih, foto nih. Ya, foto dulu. Ya. Masih Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji, makasih. Bang. Oke, makasih Pak Haji. Urusannya ke Pak Lurah ya Pak Haji. Jangan lupa ya Haji. Ya, terima kasih Pak Camat. Siap. Itu Presiden. Sidang perkara nomor 170 Perdata G 2025 PN Jakarta Barat, para pihak dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan kembali majelis. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini Senin 4 Agustus tahun 2025 untuk berkas perkara nomor 170 PDT G 2025 PN Jakarta Barat atas gugatan Widow Eko dengan melawan tergugat Junper Asidungan Samosir sebagai tergugat 1, Roy Sitorus sebagai tergugat 2, David Pahala sebagai tergugat 3, Marcel Kenny Robot, Notaris Jakarta Barat sebagai tergugat 4, Hasan Effendi, Kelurahan Kapuk sebagai tergugat 5, Alfred Florentino Supit, Ketua RT 7 sebagai tergugat 6, dengan turut tergugat Pemerintah Republik Indonesia, SETI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau BPN, SEKU, Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai turut tergugat 1, Pemerintah Republik Indonesia, SEKU, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, SEKU, Direktorat Jenderal Pajak dan Retribusi Daerah sebagai turut tergugat 2, dan Kecamatan Cengkareng sebagai turut tergugat 3. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita pada hari ini adalah terkait dengan memeriksa hasil mediasi, yang mana hasil mediasinya sudah majelis terima dari mediator. Berdasarkan laporan dari mediator, majelis mengetahui bahwa telah terjadi kesepakatan dari masing-masing pihak. Terkait kesepakatan ini, apakah benar sudah para pihak setujui? Dari penggugat? Penggugat juga sudah ya? Baik. Berdasarkan Perma 1 tahun 2016 terkait dengan mediasi yang mencapai kesepakatan diatur di dalam pasal 27 dan 28. Maka akan ditetapkan hari sidang dengan agenda membacakan akta perdamaian. Namun, sebelum majelis menetapkan hari sidang untuk pembacaan akta perdamaian tersebut, akan majelis sampaikan terlebih dahulu terkait poin-poin kesepakatan yang tadi telah disetujui oleh pihak ya. Mohon diperhatikan baik-baik dan didengarkan secara bersama. Baik. Perlu majelis sampaikan kepada para pihak, setelah akta perdamaian ini diucapkan, maka akta ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada para pihak dan memiliki konsekuensi apabila tidak dilaksanakan, dan tidak dapat diajukan banding maupun kasasi atas pelaksanaan akta perdamaian ini. Apakah para pihak setuju dan sepakat? Setuju. Baik, karena telah disepakati,
maka untuk sidang pembacaan akta perdamaian akan diagendakan pada tanggal 11 Agustus 2025. Oke. Dengan agenda ucapan putusan. Jadi kita akan ketemu lagi nanti tanggal 11 Agustus dengan agenda ucapan putusan. Baik, sidang hari ini selesai dan ditunda pada tanggal 11 Agustus 2025. Sidang perkara nomor 170 Perdata G 2025 PN Jakarta Barat, para pihak dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Pada seluruh hadirin, kami persilakan duduk kembali. Baik, mohon diperhatikan. Saya akan membacakan akta perdamaian nomor 170 Perdata Gugatan tahun 2025 /PN Jakarta Barat. Pada hari ini Senin 11 Agustus 2025 dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap Wido Eko yang didampingi oleh kuasanya Mansur Febrian SK dan Putra Kurnia SK. Kemudian Junta Hazulungan Samosir tergugat 1, Polisi Torus tergugat 2 yang didampingi oleh kuasanya Sandi Sinar SK. David Pahala sebagai tergugat 3, Notaris Jakarta Barat Marcel Kenny Robot tergugat 4, Hasan Effendi selaku Lurah Kelurahan Kapuk tergugat 5, Ketua RT 07 Kelurahan Kapuk tergugat 6, Kantor Pertanahan Jakarta Barat turut tergugat 1, Direktorat Jenderal Pajak dan Restitusi Daerah Cengkareng turut tergugat 2, Kecamatan Cengkareng turut tergugat 3, yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 28 Juni 2025 sebagai berikut. Boleh dibacakan. Yang pertama, sepakat untuk melakukan perdamaian. Kedua, penggugat menyatakan untuk membayar ganti rugi sebesar 2.300 juta rupiah. Yang ketiga, tergugat mohon waktu untuk melakukan pembayaran 2 minggu setelah penjualan aset. Yang keempat, penggugat memohon waktu untuk meninggalkan tanah dan bangunan. Dan terakhir, tergugat meminta untuk bangunan tidak dihancurkan dan tagihan pajak dan lain-lainnya tidak ada tunggakan. Setelah kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut. Putusan nomor 170 PDT.G 2025 /PN Jakarta Barat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas, setelah mendengar kedua belah pihak berperkara, mengingat pasal 130 HIR dan pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menghukum para pihak penggugat dan tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 1 juta rupiah. Demikian diputuskan oleh dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Jumat 8 Agustus 2025 oleh kami,
Fauzan Ananda sebagai Hakim Ketua dengan dibantu Nazam Nazania sebagai Hakim Anggota dan Michelle Suherman sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 170 PDT-G 2025 PN Jakarta Barat dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini. Majelis tersebut dengan dibantu Ahmad Deo Pratama, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh masing-masing pihak penggugat dan tergugat. Demikian putusan hari ini telah majelis ucapkan. Untuk salinan masing-masing akan majelis sampaikan kepada para pihak dalam waktu 7 hari ke depan. Sidang pengucapan putusan selesai, sidang dinyatakan ditutup. Demikian perkara nomor 170 PDT G 2025 PN Jakarta Barat, Majelis Hakim meninggalkan persidangan dan persidangan dinyatakan selesai.